capek saya, tapi saya lebih capek kalau lihat orang infeksi tambah terus tiap hari. Dan itu potensi meroket di bulan April. Yang mati tiap hari. Sekarang yang meninggal udah mau tembus 100. Dan yang infeksi udah 1000. Ini bisa puncak Ramadan. Kalau kita mau selesai, satu-satunya cara yang bisa menekan adalah menahan migrasi orang-orang, menahan perpindahan orang-orang, sehingga infection rate bisa dikontrol di kota tersebut, sambil tenaga medis ya menyelesaikan masalah. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah dengan hanya anjuran di rumah aja, seperti yang dikatakan staf sus presiden, itu omong kosong. Gak akan ada gunanya anjuran-anjuran itu. Kampenmu itu tidak akan pernah diikuti oleh masyarakat. Edukasi ini terbukti tidak berjalan dengan baik karena tidak ada sanksinya. Kamu melarang orang mudik, tapi nggak ada sanksinya. Jika mau disiplin, buat sanksinya, buat aturannya, buat perpres, buat kepres, buat apalah terserah. Yang penting karantina wilayah. Akses selama 5 hari dari Jakarta, baik masuk dan keluar, harus segera dilakukan, bosku. Sambil tenaga medis menyelesaikan masalah di kotanya masing-masing. Singapura mau memperlakukan denda itu. Karantina wilayah, dan ini bukan bercandaan. Sekarang siapapun bisa kena. Orang tuamu, anakmu, tetanggamu, temanmu itu bisa kena. Bisa kena. Temanmu siapapun bisa kena sekarang, bos. Ya kan? Dan saya minta ini sampai suara saya habis, saya gak peduli. Dan berikutnya adalah tolong cek kesiapan pangan. Jika pangan sudah siap, jika ekonomi emang hancur, pangan sudah siap, lindungi pangan di seluruh kota masing-masing. Setiap kepala daerah wajib menyetorkan pihak keamanan untuk menjaga kesiapan pangan. Pasar minimarket harus dijaga supaya mencegah terjadinya penjarahan. Hal yang kedua yang harus dilakukan, mengundang para pakar ekonomi ke istana ataupun lewat Skype untuk melakukan rapat terbatas, menghitung kalkulasi ekonomi kemungkinan terburuk yang terjadi jika tidak dilakukan karantina wilayah dan jika dilakukan karantina wilayah. Ketiga, segera membuat keputusan dalam waktu seminggu ke depan untuk solusi mengenai Indonesia agar infection rate terkontrol. Keempat adalah menjaga kesiapan distribusi logistik, entah itu APD ataupun nutrisi dan sembako, baik itu bagi warga ataupun bagi masyarakat, dan terakhir bagi dokter dan tenaga medis yang berjaga, dan TNI dan Polri. Dan berikutnya adalah undang-undang karantina harus diaktifkan. Segala kesiapan pangan masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah, dan dana konglomerat, dana semua taipan dialihkan untuk hal ini. Itu aja bosku dari saya. Dan Save Life ini silakan sebarkan. Entah saya dihujat atau enggak, saya tidak akan pernah peduli. Saya akan tetap bersuara karena saya bukan tokoh politik, saya juga bukan artis. Saya hanya seorang pengusaha yang suaranya sekarang kebetulan didengar. Sampai suara saya habis pun saya nggak akan pernah menyerah. Tapi yang jelas adalah karantina wilayah harus segera dilakukan. Jika semua netizen melawan saya pun nggak peduli. Jika ada orang bilang melawan saya pun nggak peduli. Karantina wilayah dilakukan dan undang-undang harus aktif sehingga negara harus menjamin kesiapan pangan warganya. Saya muak soalnya kalau seperti ini terus. Percuma kita menyalurkan APD jika infection tidak bisa dikontrol. Kita tidak bisa melarang orang mudik jika tidak ada sanksi. Jika mau ada sanksi, lakukan karantina wilayah sesegera mungkin di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Solo, Medan, Makassar, Cirebon, Bali, Papua, Nusa Tenggara, Lampung, Palembang, Padang, semua. Perjuangan